Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya, Enggal. Kali ini motor yang kita bahas ini cukup unik. Basicnya tetap aja di model-model BMX ya. Cuman, ini motor udah beda banget dengan BMX Cup yang biasa kita buat. Bukan BMX Cup, bukan Street Cup, atau bukan Choppy Cup, bukan Chopper, bukan semuanya. Nggak tahu lah, ini enaknya saya juga bingung. Ini motor dikasih nama apa ya? Nama yang pantas untuk motor ini. Mungkin teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Ini motor enaknya dikasih nama apa? Atau beraliran apa sih? Biasanya kan motor-motor ada Street Cup, BMX Cup, Choppy Cup, Chopper, Bobber, Scrambler, dan sebagainya lah. Ini jujur aja saya bingung. Enaknya dikasih julukan atau nama apa ya? Beraliran apa ini motor? Mungkin teman-teman ada saran, ada referensi nama lah untuk motor ini yang pantas dikasih nama apa. Oke, jadi langsung aja ya, kita bakal review lengkap ini motor. Modelnya seperti gimana? Jadi saya bilang motor ini beralirannya cenderung di klasik ya, udah jelas, udah pasti, dengan model stang lebar tinggi ala-ala chopper gitu. Terus model frame-nya ini ada beberapa bagian. Jadi frame utamanya itu ada 3 pipa dengan ukuran 1 inci dan setengah yang bawahnya itu. Jadi ini motor memang terbilang unik dan kita baru buat model motor yang aneh seperti ini. Dengan depan nih kita pakai Springer ya, tapi beda dengan Springer yang biasa kita buat di chopper-chopper. Karena kalau kita buat Springer seperti di chopper, HPP-nya ya, atau biaya produksinya bakal lebih meningkat banget. Jadi ini kita bikin Springer abal-abal tapi tetap aja fungsional. Oke, langsung aja ya kita coba Springernya. Itu tadi Springernya udah kelihatan ya teman-teman, kalau bagian depannya itu fungsi dan empuk. Bagian atasnya Springer, ntar kita shoot detailingnya, ada penahannya. Jadi dia seandainya balik, dia nggak sampai bunyi mentok gitu ya. Jadi memang Springer itu harusnya begitu sistemnya. Cuman ini kita bikin lebih simple lagi gitu. Untuk forknya ini sebenarnya sama atau mirip sama punya BMX yang rigid itu, fork rigid itu sama persis, cuma depan aja kita tambah lengan ayun dan ditambah per di bagian atas. Untuk racernya seperti biasa kita pakai punya BMX, tapi hati-hati dalam memilih barang. Lagi-lagi saya pesankan itu karena ini resiko yang paling besar ada di bagian stang. Jangan sampai dapat bahan atau barang yang kurang bagus atau yang KW ya. Hati-hati dalam memilih barang. Oke, lanjut ke atas. Untuk masternya udah ada di atas semua. Untuk rem belakang dan rem depannya kita pakai master Agres, selang remnya TDR. Untuk yang belakangnya kita pakai double selang rem, kita kasih sambungan jadi biar tetap rapi. Karena kalau kita cari yang langsung panjang itu kita pakai punyanya Matic atau punya Beat, Mio dan sebagainya yang buat cakram belakang, NMAX, PCX dan sebagainya. Itu Matic kecil itu kurang panjang. Tapi kalau kita pakai Matic yang gede gitu, bodinya yang gede, itu terlalu panjang. Jadi mau nggak mau kita pakai ukuran selang rem depan 120 atau 90 atau 100. Jadi tergantung kebutuhan, itu kita kasih double aja gitu. Jadi modelnya bakalan lebih rapi dan lebih enak dilihat. Karena bangun motor yang utama itu
Pertama, kerapian kabel itu jadi yang tersusah, kerapian semuanya itu, karena nggak mudah untuk sembunyiin jalur kabel dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan elektrik starternya, bahkan lampu sennya kadang-kadang si customernya mintanya berfungsi dengan baik. Terus kita turun ya ke bawah. Ini kita pakai basicnya dari mesin Astrea Grand. Ini yang unik. Nih. Jadi mesin ini itu dudukannya udah nggak ngikut dari dudukan bawaan mesin aslinya. Jadi harusnya untuk Astrea Grand ada 2 dudukan mesin ya, yang di atas sama yang di belakang. Tapi karena ini model motornya itu udah beda, ini bakal kita rubah. Jadi kita rubah. Yang kita gunakan dudukan mesin yang bagian atas. Sama untuk yang bagian bawah itu biasanya teman-teman tahu kan, di bawah mesin itu ada untuk bracketnya footstep. Itu ada 4 lubang baut, kita pakai untuk pegangan di mesinnya. Jadi yang belakang dia nggak ngikut apa-apa gitu. Biar apa ya? Biar lebih rapi aja gitu. Terus untuk arm belakang ini sama persis dengan BMX yang biasa kita bikin double shock. Sama persis, nggak ada bedanya untuk arm belakang. Kenapa memang kita bikin sama? Pertama biar lebih cepat, kita nggak perlu bikin ulang model arm. Jadi pakai model BMX aja udah oke, dan bentuknya masih sesuai daripada kita harus bikin model baru lagi. Dan tipe framenya ini kita pakai double shock ya, udah jelas, udah kelihatan kalau double shock. Yang pasti motor ini diminta untuk dipakai boncengan. Nih, yang belakang. Jadi shocknya itu enak banget, ini lembut banget, empuk. Cuman karena bukan yang premium, otomatis rebound shocknya itu kurang lembut, jadi dia terlalu cepet baliknya. Harusnya lebih pelan, tapi masih oke banget karena kemarin kita tes jalan bareng kameramen ini yang lagi pegang kamera. Kita berdua tes jalan, gabut, sore-sore cari warung kopi, ternyata nggak ada yang buka. Dan lanjut lagi ya, langsung ke motor aja. Model joknya itu mirip-mirip dengan Street Cup atau C70 yang biasa kita buat double seat. Ini ada bracketnya, ada stop lamp. Jadi buat teman-teman seandainya ini mau dipakai sendiri, jok belakang tinggal dilepas, bisa dikasih keranjang atau krat ya buat belanja ke pasar atau buat keperluan sehari-hari. Ini motor bisa banget. Jadi by request aja untuk bagian belakang. Seandainya bosan, udah nggak belanja, dipasang lagi joknya untuk bonceng gebetannya. Mantep cuy, jalan-jalan sore santai bawa motor aneh ini. Jadi kemarin udah saya coba, enak banget, dan yang pasti dengan basic Honda Astrea Grand 100cc itu irit banget ini motor. Kapasitas tangki pasti banyak yang tanya. Jadi tangki utama itu ada di ini frame atas, di atas sampai full ke bawah. Ini ya, selangnya kelihatan kan, ada 2, kita bikinin cabang. Dan kapasitasnya 2 frame ini itu 1 liter, kurang lebihnya segitu. Karena kemarin udah kita tes, kita isi 1 liter, masih lebih dikit. Jadi mungkin ya 1,2 liter lah ya. Dan jarak tempuh untuk sekelas mesin 100cc itu cukup banget untuk dipakai, kurang lebih berapa ya, 30 kilo atau lebih masih mampu banget. Jadi ini motor udah irit, enak. Yang pasti semua mata akan tertuju pada kalian seandainya bawa motor aneh ini. Motor apa sih? Motor apa itu kok aneh gitu? Entah ada yang bilang keren atau ada yang bilang aneh ya, tergantung penilaian mereka, tergantung selera. Terus lanjut di bagian knalpotnya, kita pakai model free flow, nggak aneh-aneh, modelnya mirip-mirip sama Street Cup yang biasa kita buat. Terus untuk mesinnya standar, nggak diapa-apain, cuman rebuild semua total, STNK BPKB-nya lengkap. Jadi buat teman-teman yang mau bikin motor-motor begini, pastikan lebih bijak dalam berkendara. Karena gimana ya, yang pasti motor model begini itu udah nggak dilengkapi spion, lampu sen, dan sebagainya, dan udah berubah dan udah berubah bentuk total dari basicnya motor bebek gitu, jadinya model aneh seperti ini. Udah pasti melanggar ya, jadi lebih bijak dalam memakai. Tetap kasih plat nomor, depan belakang bisa. Terus ini ada box aki, box saklar, semuanya jadi satu di sini. Kabel-kabel nggak ada yang kelihatan.
electric starter ada di sini, kontak on off. Nih, jadi semuanya udah jadi satu di situ. Mungkin review kali ini udah cukup. Oh, perlu dibahas ban juga. Bannya sama seperti BMX. Jadi kita ban pakai Corsa ukuran 90/80, ring 17, velg depan ukuran 17, 160, dan yang belakang 185, ring 17 juga, ukuran bannya sama. Untuk tromolnya teman-teman bebas mau pakai tromol apa aja, mau di model rem kampas atau rem cakram seperti ini juga boleh, tergantung selera dan fulus, ya kan. Jadi balik lagi ke masalah selera dan keuangannya. Dan yang pasti motor ini kalau untuk dipakai harian enak, nggak ada masalah. Cuman hati-hati dalam berkendara, dalam arti jangan sampai melanggar lalu lintas, apalagi nggak pakai helm. Terus udah motornya aneh, walaupun surat-suratnya lengkap, seandainya lewat di depan pos polisi, otomatis kalian akan diberhentikan. Kalau nggak ditilang, ditanya motornya bikin di mana. Itu udah pasti. Jadi ada dua pertanyaan itu. Seandainya teman-teman bawa BMX Cup, itu ada dua pertanyaan seandainya diberhentikan polisi ya. Nanyain motor bikin di mana, kalau nggak gitu motornya ditilang dengan banyak banget pelanggarannya ini. Tapi kalau ngomongin motor ini bisa keluar, saya sempat ngobrol-ngobrol sama temen yang di lantas ya. Selama STNK BPKB aman, surat lengkap, motor bisa keluar. Tapi tetap motor ini udah berubah bentuk total. Jadi mau nggak mau tetap ini pelanggaran ya. Jadi banyak yang tanya, kita udah pasti melanggar dan lebih bijak untuk memakai. Oke, semoga video-video dari kita bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa kalau ada salah ngomong atau sebagainya, kasih masukan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, subscribe, dan yang udah share juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat siang umat manusia.